Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Okta Ajala. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 akan berbagi tugas 1.2 A8 koneksi antar materi modul 1.2. Yuk ikuti. Dengan fasilitator Bapak Sulaiman, pengajar praktik Bapak Rudi Haryono, dan saya sendiri Wahyu Oktavia yang bertugas di UPTD SPF SDN Ala Sumur 1. Di sini saya akan merefleksi dari modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Tipe yang saya pakai adalah 4P. Yang pertama, peristiwa. Pada momen peristiwa, hal atau momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ada dua momen yang menurut saya sangat menantang, penting, dan mencerahkan bagi saya, yaitu yang pertama ketika saya menemukan kalimat yang berbunyi pendidikan hanyalah sebuah tuntunan. Tentunya menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Yang kedua, di modul 1.2 ketika saya mengetahui peran guru penggerak. Lalu kaitan antara modul 1 dan 1.2 yang saya pahami adalah tentang tujuan pendidikan nasional kita, yang menurut saya semuanya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu, pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut adalah merupakan kunci utama dalam kita melaksanakan peran sebagai guru penggerak. Tahap kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan bayi baru lahir. Mengapa tidak? Saya merasa masih banyak sekali pengetahuan dan wawasan sebagai seorang guru yang berkualitas dan profesional yang belum saya pelajari. Banyak hal yang harus saya pelajari dan latih agar bisa berjalan bahkan berlari. Seperti halnya saya sebagai guru yang memiliki sedikit wawasan dan pemahaman dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya program pendidikan guru penggerak, saya merasa bahagia karena dapat bertemu, belajar bersama dengan orang-orang hebat dan istimewa dalam dunia pendidikan. Tidak mencari siapa yang paling pintar, tapi bahu-membahu dalam mentransformasi pendidikan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih program pendidikan guru penggerak. Lalu, pembelajaran. Pada tahap pembelajaran, saya dapat belajar. Saya dapat memaknai dan memahami bahwa sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pendidikan hanya terjadi di sekolah serta peran guru adalah mengajar agar peserta didiknya pintar dan naik kelas. Tetapi setelah saya belajar dan mempelajari, saya dapat memahami bahwa sekarang seorang guru tidak punya kewenangan atas segala kemauan dan cita-cita peserta didiknya. Seorang guru ada sebagai inspirator, fasilitator, dan motivator bagi anak didiknya dengan cara selalu membersamai dan berpihak padanya sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Lalu peran guru ada 5, yaitu pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas, menjadi pelatih guru lain, mendorong kolaborasi baik di sekolah, di komunitas-komunitas luar sekolah, ataupun KKG. Semua komunitas yang saling mendukung untuk proses pendidikan tersebut. Dan yang kelima adalah mewujudkan kepemimpinan murid agar murid mandiri dalam menjalani kehidupannya. Lalu langkah keempat atau tahap keempat ada penerapan ke depan atau yang kita sebut dengan rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang
untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Di sini saya tuliskan 4. Ya, yang pertama selalu memperbaiki diri, misalnya dalam berperilaku, berpenampilan dan berbicara, karena kita sebagai guru adalah suri tauladan, ya, menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya yang tertuang pada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada Ingarso Sung Tulodo. Lalu yang kedua, selalu membersamai anak dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ini sesuai dengan trilogi pendidikan. Membersamai artinya selalu di tengah-tengah, memberi semangat, ya. Ing madya mangun karso. Di sini juga menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ini sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Yang ketiga, belajar dari berbagai sumber baik dari teman sejawat, dan YouTube. Ya, di sini berarti kita ada nilai dan peran berkolaborasi, juga inovasi dalam mencari sumber belajar dengan menggunakan atau memanfaatkan YouTube, ya. Yang keempat adalah berbagi praktik baik secara luring maupun daring. Di sini juga kita juga menerapkan nilai dan guru penggerak, yaitu mendorong kolaborasi, ya. Dengan berbagi praktik baik kita sudah mendorong kolaborasi, mendorong untuk bekerja sama, untuk berbagi cerita dan sharing, ya, juga berinovasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas 1.2A8 tentang koneksi antar materi modul 1.2. Saya Wahyu Oktavia, CKB Angkatan 7 Kabupaten Bondowoso dari UPTD SPF SDN Ala Sumur 1. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia semuanya. Semoga mendapat berkah dari Allah. Amin ya robbal alamin.